Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Karena saya sudah lama berpijak di tanah Sunda, sekaligus untuk mengingatkan bahwa ada kearifan lokal dalam pergaulan kita bermasyarakat yang sering saya sapa dengan Sampurasun. Walaupun saya sudah lama merantau, 3/4 dari usia saya di Bandung, sesuai dengan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tentu saja dalam ini saya sangat menghargai dan menghormati kebudayaan, tradisi, apapun yang berlaku di lingkungan masyarakat Jawa Barat. Tentu saja termasuk Indramayu. Di bawah kepemimpinan Syekh Al-Zaitun. Mohon maaf, walaupun beliau di Universitas Gunung Jati adalah mahasiswa saya, tetapi di sini saya tidak dalam kapasitas sebagai dosen beliau. Nah, inilah menunjukkan komitmen saya dimanapun saya berada, tergantung. Kalau beliau datang ke UGJ, ya saya dosen di situ. Kalau saya datang ke sini, tentu saja beliau adalah pemimpin tertinggi di sini. Dalam hal ini etika yang berbicara. Saya lepaskan jubah saya sebagai guru besar. Saya adalah orang yang diundang oleh Syekh Al-Zaitun. Sejujurnya, satu kehormatan bagi saya bisa memenuhi undangan Syekh Al-Zaitun. Walaupun dulu pertama kali saya berhalangan hadir karena jadwalnya padat. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa menginjakkan kaki di sini. Betapa saya terpesona. Sejujurnya, saya sih bicara objektif, apa adanya, apa yang saya lihat, kemudian apa yang tadi saya datangi, diantar sana kemari. Begitu awal masuk, ini apakah benar ini pondok pesantren? Saking terpesonanya saya. Yang pertama yang terbayang dalam benak saya itu begitu luas. Tentu saja ini bukan satu proses waktu yang singkat. Pasti lama. Sampai kemudian terwujud. Saya ditunjukkan oleh Pak Sakat tadi. Di kiri kanan, begitu masuk, luar biasa. Komitmen terhadap lingkungan, komitmen bagaimana bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di sini dalam langkah-langkah nyata. Termasuk sampai ke belakang saya. Pantas saja The Washington Post menjuluki pondok pesantren Al-Zaitun itu sebagai pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara. Saya menaruh hormat. Dan sejak awal ketika beliau dihadapkan oleh kasus, saya tidak perlu lagi lah, mungkin yang sempat viral. Bukan saya bicara di depan beliau, saya tidak pernah percaya
bahwa beliau melakukan penistaan agama. Justru dalam benak saya, dalam pikiran saya, dalam hati saya, inilah tokoh yang meluruskan, yang menempatkan secara proporsional dalam tindakan nyata apa yang diamanahkan di dalam agama Islam. Kalau saja gak usah sampai jutaan. Hitungan 100 saja tokoh-tokoh seperti Syekh Al-Zaitun ini. Ada di Indonesia, betapa damainya negeri ini. Sejalan dengan moto dari Al-Zaitun ini, mengusung kebudayaan, toleransi dan perdamaian. Yang saya dengar katanya tadi, tidak lagi toleransi, tapi equality, kesetaraan. Bagi saya, fine, bagus. Yang saya tangkap di situ esensi. Ya saya akan menjelaskan lebih jauh apa itu esensi dari kesetaraan. Jadi habis waktunya. Jadi saya lupa menyampaikan atau mengedukasikan materi makalah yang dimohonkan pada saya untuk disampaikan pada segenap yang hadirin pada hari ini. Saya mohon maaf, saya jadi serba sulit. Kalau ke sini saya membelakangi sini. Ke sini membelakangi Syekh. Jadi dari tadi saya bingung mesti gimana saya gitu loh. Jadi mohon maaf, tidak ada bermaksud untuk membelakangi, memang membelakangi gitu loh. Maksudnya bukan bermaksud tidak menghargai gitu. Bagi saya, di mata saya semua terhormat. Ya. Karena itu, izinkan saya memulai materi ini dari judul makalah yang dimohonkan pada saya untuk disampaikan. Satu judul yang memang sangat mendasar, sekaligus menarik dan aktual. Revolusi pendidikan dengan pendekatan hukum dan kearifan lokal, local wisdom. Mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian begitu mendengar judulnya, apa yang terkandung dalam judul ini? Bisa jadi menimbulkan tanda tanya. Karena itu izinkan saya menjelaskan dulu apa makna dan maksud dari judul ini. Terutama frasa revolusi pendidikan. Kalau saya bandingkan dengan revolusi Indonesia ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, berarti menuju pada suatu perombakan total, radikal, tidak lagi gradual, tidak lagi parsial, radikal, mendalam, menyeluruh, komprehensif, holistik. Apapun itu yang telah dibentuk atau yang diwarisi oleh pemerintah kolonial Belanda, itu semua diubah. Itulah makna dari revolusi. Nah, dalam konteks pendidikan,
Tentu saja di sini mengandung arti perubahan yang sangat mendasar atau radikal. Sekaligus transformatif. Maksudnya apa? Ke arah yang lebih baik. Jadi tidak hanya sekedar menata ulang, memperbaiki, tetapi bagaimana setelah yang berkenaan dengan sistem pendidikan, yang mohon maaf, jujur saya katakan amburadul di Republik ini. Nah, kita ingin bagaimana memperbaiki ini semua. Tentu saja nama memperbaiki ke arah yang lebih baik. Dengan tujuan apa? Tujuannya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, sumber daya manusianya yang berkualitas. Berkualitas dalam arti yang luas. Tidak hanya berkenangan brain, tidak hanya pintar, tetapi tentu saja yang tidak kalah pentingnya, bagaimana menghasilkan anak didik yang berakhlak mulia. Saya akui banyak manusia pintar di Republik ini. Tetapi banyak juga yang tidak berakhlak. Banyak juga yang menistakan moral. Bahkan tanpa ragu-ragu mengkesampingkan kaidah-kaidah agama. Hukum, tatanan nilai yang berlaku di masyarakat. Saya nggak mau sebut lah siapa yang memberikan contoh halnya demikian itu. Yang jelas pemimpin. Sungguh-sungguh saya merasa risau sekali melihat keadaan begini. Karena kalau kita bandingkan antara Indonesia dan Jepang misalnya, sama-sama startnya 0 kilometer. Indonesia merdeka 45. Jepang luluh lantak hancur ketika dijatuhi bom atom. Hiroshima Nagasaki juga tahun 45. Sama-sama 0 kilometer berangkat dua negara ini. Apa yang kemudian terjadi setelah berjalan sekian puluh tahun? Jepang leading. Indonesia masih tertatih-tatih. Kita hanya bisa menikmati hasil kemajuan teknologi misalnya yang sudah diraih Jepang. Termasuk kereta cepat, hanya sayang aja udah didahului oleh China. Jepang udah kapan? Banyak lagi kemajuan-kemajuannya secara signifikan. Itu kenapa? Karena sejak awal komitmen pemerintah Jepang itu adalah bagaimana membangun sumber daya manusia. Dengan jiwa samurainya. Dia kerahkan semua pemuda-pemuda yang berpotensi belajar ke luar negeri. Serap ilmu pengetahuan di luar negeri, balik lagi ke Indonesia. Tanamkan kaki kalian di bumi Jepang. Semua yang didapat di luar negeri, literatur apapun itu diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Sehingga bisa dimengerti kenapa sumber daya manusia Jepang itu unggul. Leading dibandingkan dengan kita. Nanti saya akan tunjukkan apa penyebab. Ya. Ini saya sekilas highlight saja memberikan satu perbandingan saja. Nah, tujuan seperti tadi saya katakan itu adalah bagaimana mewujudkan manusia yang berkualitas,
Dan tentu saja yang relevan dengan dinamika perkembangan masyarakat, tidak statis dia. Dalam hal ini dengan pendekatan hukum dan kearifan lokal, revolusi pendidikan itu saya bisa maknai sebagai berikut. Yang pertama, revolusi pendidikan dengan pendekatan hukum menekankan pentingnya apa? Peraturan dan kebijakan yang mendukung. Regulasi dan blades, kebijakan yang mendukung. Nah ini sejalan dengan konsep Al-Stem yang ada pada Al-Zaitun. Tepat, Syekh. L itu ditaruh di depan. Law. Law ini adalah mengawal. Kalau L ditaruh di belakang, seperti hanya sekarang di Indonesia, hukum itu di belakang, bukan di depan. Hukum di Indonesia itu bukan lagi menjadi panglima, melainkan kopral. Yang menjadi panglima adalah kekuasaan. Atas nama kekuasaan, hukum diinjak-injak. Hukum dikesampingkan. Kasarnya, hukum dipersetankan. Itulah yang terjadi di Republik ini. Nah kalau tadi disampaikan oleh moderator, saya sering tampil sebagai ahli, mulut saya sampai sobek melawan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Siapa yang melakukan penegakan hukum yang sewenang-wenang? Tentu saja, saya tidak mengatakan semua. Dalam ini adalah aparat penegak hukum. Kalau begini penegakan hukum, orang bisa. Orang pinter bisa dizolimi. Orang baik bisa dizolimi. Orang yang sama sekali tidak tahu apa-apa bisa dizolimi. Ini kesaksian saya sebagai ahli. Bukannya berarti bahwa saya menentang penegakan hukum pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi oke. Tapi gimana caranya? Tidak bisa atas nama hukum, atas nama keadilan bertindak sewenang-wenang. Bagaimanapun juga harus tegak lurus pada hukum. Hukum yang merefleksikan keadilan. Bukan hukum yang dikehendaki oleh siapa yang memesan. Ini harusnya hukum. Karena itu sekali lagi, Al-Zaitun yang menempatkan hukum terdepan, ibaratnya kereta api, hukum itu locknya, lokomotifnya. Gerbongnya itu adalah sains, teknologi, apalagi STEM, engineering, art, etc. Good. Sangat tepat. Jadi hukum mengatur, menjaga, dan sekaligus mendirect, mengarahkan. Semua ini untuk apa? Tujuan yang baik. Sehingga akan menghasilkan anak didik seperti yang dicita-citakan. Cerdas, berhala. Tidak ketinggalan zaman. Bisa menjawab tantangan zaman. Bisa merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat termasuk perkembangan global, kemajuan teknologi, dan seterusnya. Tinggal bagaimana kita sekarang. Dan tentu saja saya kembalikan kepada Al-Zaitun. Bagaimana merumuskan hukum itu, nanti saya sampaikan.
Yang kedua, revolusi pendidikan dengan pendekatan kearifan lokal menekankan pentingnya memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai dan tradisi lokal yang antara lain meliputi, ini penting nih, bukan hanya pendidikan dasar menengah. Yang saya dengar leveling pendidikan yang dibangun di sini itu sampai ke perguruan tinggi. Ini harus berkelanjutan. Nilai-nilai yang berhidup, yang baik, yang berkembang di tengah masyarakat yang dikenal dengan living law. Hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat diadopsi. Dijadikan sebagai metode, cara bagaimana menyampaikan itu ke anak didik. Terutama yang berkonten lokal. Saya percayalah, Al Zaitun akan bisa mengakomodir itu dengan mengadopsi kearifan lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang saya bicara lebih lanjut tentang bagaimana wajah pendidikan antara das Sollen yang ideal, yang seharusnya, dengan tataran das Sein, kenyataannya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan, yang bisa kita rasakan. Saya mulai dari tataran das Sollen. Ada beberapa landasan yang menjadi das Sollen-nya pendidikan di Indonesia. Saya mulai dengan landasan ideal. Kalau dalam bahasa Belandanya ideal, grondslag. Apa? Pancasila. Kalau saya ngomong Pancasila, mulut saya bisa berbusa dari sekarang sampai bedug maghrib, sampai bedug subuh saya bisa. Betapa mendalam sekali sila-sila yang terkandung dalam Pancasila ini. Dan relevan dengan bidang kehidupan apapun. Khususnya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, landasan konstitusional. Konstitusional grondslag. Di mana kita ketemukan? Kalau kita menyimak baik-baik alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan tujuan negara. Di situ dikatakan antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya garis bawahi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan memintarkan atau membuat pinter kehidupan bangsa. Ada maknanya, ada filosofinya di situ. Jadi the founding fathers kita tidak hanya asal merumuskan. Founding fathers kita, bapak-bapak pendiri bangsa ini, ketika dia merumuskan kalimat demi kalimat yang berkenaan tujuan negara itu sungguh-sungguh sangat mendalam maknanya. Mencerdaskan, bukan membuat pintar. Ini pasal 31 ini ada 5 ayat. Di sini bicara timbal balik antara hak dan kewajiban di bidang pendidikan. Ada 5 ayat ini, ada beberapa ayat yang ingin saya tekankan. Yang pertama, setiap warga negara berhak, nah saya garis bawahi, berhak mendapat pendidikan. Berarti pendidikan itu HAM. Hak asasi setiap warga negara. Tidak bisa ditawar.
Tidak bisa dinafikan. Tidak bisa dikesampingkan. Ini hak setiap warga negara. Karena ini menjadi hak setiap warga negara. Sebaliknya menjadi kewajiban negara. Apa? Tentu saja dalam ini negara dibebani kewajiban untuk apa? Satu, menyelenggarakan pendidikan dengan segala fasilitas yang seharusnya diwujudkan. Ya, apa yang terjadi nanti kita lihat. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan APBD. Bayangkan, bukan angka kecil nih, 20% dari APBN. Saya nggak jago ngitung, hitung aja. Setiap kali undang-undang tentang APBN disahkan, berapa triliun anggarannya? Kali aja 20% kali sekian triliun. Itu yang harus dialokasikan buat pendidikan. Terlebih dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Pendidikan dasar dan menengah gratis. Kalau ini konsisten dilaksanakan, tidak ada namanya guru hidupnya lebih jelek dari pengemis. Yang namanya guru, penghasilannya lebih jelek dari penghasilan kalangan buruh, UMR sekalipun. Sama nasibnya dengan dosen. Dosen ngomong sedos, mulutnya digaji sesen. Seperti yang ngomong ini. Saya sudah berada di level yang paling tinggi. Jabatan guru besar. Gak tahu besar apanya, besar kepala kali. Golongan saya 4E. Kalau di dunia militer, saya ini udah jenderal. Gaji kopral. Lantas pertanyaannya, bagaimana dalam kondisi guru dosen yang hidupnya sangat sengsara bisa mencerdaskan anak bangsa? Jadi menjadi pertanyaan yang mendasar. Sebagaimana yang diamanahkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45 yang saya sampaikan tadi. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kami ini adalah pendidik, guru, dosen. Mempunyai tanggung jawab moral mencerdaskan anak didik. Dia pakai logika saja. Kalau kami kesejahteraannya diberikan secara, ya gak usah terlalu tinggi lah, yang memadai lah, yang mencukupi. Bila perlu saya di kampus buka kemah 24 jam, menerima mahasiswa, bimbingan. Yang ada juga dijejali dengan kewajiban yang sifatnya administratif. Apa urusannya dosen dengan urusan administrasi? Guru, gak ada urusan. Jadi biang kerok ini yang bikin amburadul pendidikan di Indonesia ini, penjahatnya ada di Kementerian Pendidikan. Saya ngomong, di mana-mana saya ngomong. Kalau kalian ngerti pendidikan, kalau kalian ngerti apa tugas utama guru dan dosen. Kalau dosen itu tridharma perguruan tinggi. Memberikan kuliah, meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Apa urusannya dengan administrasi?
Untuk itulah ada tenaga administrasi. Untuk itulah mereka dibayar. Udah gaji kecil, disiksa dengan berbagai kewajiban. Muak saya itu jadi dosen. Saking aja sudah terlanjur sih. Bentar lagi saya pensiun. Alhamdulillah. Makanya termasuk semua keturunan saya wanti-wanti. Jangan sekali-sekali kalian jadi PNS. Pegawai negeri sengsara. Saya wanti-wanti. Kalau mau di swasta silakan. Jangan jadi PSN. Saking kehelnya. Saking marahnya saya. Silakan tanya deh. Yang paling berani yang berontak tuh saya. Satu-satunya guru besar di Unpad yang berani melawan. Jengkel saya. Setiap kali ganti menteri, ada aja nih, jadi diganti-ganti. Kurikulum lah diutak-atik. Dalam hati saya ngaulang saya. Hari ini, lu tebal lagi gitu, menterinya tuh naunya. Zaman saya dulu SD, dulu sekolah rakyat, gak ada tuh namanya. Setiap kali naik kelas, buku-buku diganti. Saya mewarisi buku-buku dari kakak-kakak saya. Gak ada tuh namanya guru, apa bedanya jadi seperti seorang marketing. Sekolah tuh berubah menjadi penerbit. Guru kerjanya apa? Menyiapkan seragam murid, sepatu, buku. Rek naon sia. Hari sia sama guru. Nah, dah kumaha Prof. Hari gaji seletek kieu tah. Nya kalau letek mah dua pilihan. Resign atau bunuh diri. Selesai urusannya kan. Tong ngomel. Kalau saya kehel kan udah jadi dosen, makanya saya lebih banyak berkiprah di luar. Jadi ahli saya. Termasuk dipanggil sama Syekh, di sini saya. Ya, boleh ditanya, namanya juga usaha. Ya, jadi begitu saya dikasih judul pendidikan, nah ini kesempatan saya memuntah, saya muntahkan nanti. Jadi tadi dibisiki saya, nggak apa-apa Prof, ngomong aja yang lepas. Lah iya memang saya mau lepas ngomong. Dan saya yakin Syekh pasti welcome lah. Nah, sekarang landasan operasional. Tadi landasan ideal, landasan konstitusional, landasan operasional ada dua. Satu kalau merujuk undang-undang sistem pendidikan nasional, Sisdiknas. Di dalam undang-undang ini disampaikan apa yang dimaksud dengan pendidikan dan apa pula yang dimaksud dengan pendidikan nasional dengan segala aspeknya. Ya tentu saja di sini saya nggak akan menjelaskan banyak pasal yang dalam undang-undang itu. Kemudian landasan yang kedua itu kalau mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Nah ini ada kata kunci di sini yang dirumuskan. Pendidikan diamanatkan untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas dan relevansi, memperkuat tata kelola, serta mendorong riset dan inovasi. Salah satu misi utamanya adalah membangun pendidikan yang inklusif. Persis yang dipraktikkan di Al-Zaitun. Jadi tanpa gemar-gemor, Al-Zaitun sudah mempraktikkan pendidikan inklusif yang mengarah pada apa? Mengarah pada bukan. Nah ini
Pendidikan inklusif ini memberikan kesempatan, ya. Apa? Maksud kesetaraan, sebagaimana yang menjadi moto Al-Zaitun, dan langsung menuju pada praktek, diterapkan di situ. Dari hasil saya tadi dibawa keliling. Ini sejujurnya nyambung dengan apa yang digariskan di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional, khusus yang berkenaan dengan pendidikan. Ya. Pendidikan inklusif, berkelanjutan dan merata. Yang namanya pendidikan long life, seumur hidup, berkelanjutan. Jadi tidak hanya mulai dari usia anak PAUD sampai ke tahap leveling ke selanjutnya. Bahkan sesudah selesai sekalipun. Kalau dikatakan pendidikan seumur hidup tuh sampai kapanpun seumur hidup. Ya. Nah sekarang bagaimana dasainnya? Itu yang dasolon, yang ideal. Saya mencoba menelusuri berbagai sumber. Dan juga berdasarkan pengamatan saya sebagai pelaku pendidikan. Ada beberapa kenyataan sosiologis yang kita hadapi. Yang berkenaan dengan bagaimana kondisi the existing pendidikan kita di Indonesia. Yang pertama, harus diakui, ada ketimpangan pendidikan yang begitu nyata. Ada ketimpangan pendidikan yang begitu nyata antara kota dan desa. Antara wilayah daratan, kepulauan, dan yang berdomisili pulau yang di sekitar laut. Pinggiran, termasuk di pesisir, bahkan di daerah tertinggal, berbeda dengan yang ada di kota-kota. Ini kenyataan realnya sosiologis yang terjadi. Demikian juga ada ketimpangan pendidikan antara kalangan the have dan the have not. Barangkali para hadirin semua, saya juga percaya Syekh pasti bisa melihat. Gimana kita jumpai ada sekolah-sekolah favorit. Ada sekolah-sekolah yang mendapat perlakuan istimewa, privilege, yang hanya bisa dimasuki oleh kalangan the have. Sementara dari kalangan the have not, ternyata mana yang masuknya di SD Impres. Ini fakta. Sehingga orang tua, murid berlomba-lomba bagaimana memasukkan anaknya ke sekolah favorit, baik SD, SMP maupun SMA, termasuk perguruan tinggi, termasuk di Unpad. Bajingan tengi. Saya saksinya. Bullshit kalian bicara pendidikan, bullshit kalian bicara etika, moral. Kalian boleh guru besar, kalian boleh pinter, kelakuan kalian sama sekali tidak mencerminkan seorang pendidik yang berakhlak. Apa yang gak ditarifin sekarang? Anda gak tahu aja.
Unpad itu ada sekolah fakultas favorit. Untuk bisa masuk tembus harus tembus miliaran rupiah. Bukan lagi recehan, miliar. Itu juga belum tentu diterima. Ada sekolah fakultas-fakultas yang mana yang favorit, yang mana yang basah, mana yang kering. Yang banyak peminatnya. Semakin basah dia, semakin favorit dia, semakin tinggi tarifnya. Bullshit. Kohol pisan. Jadi bukan saya di sini tuh menumpahkan semua kekesalan saya, bukan. Lah saya bicara pendidikan loh. Saya percaya di sini di bawah kepemimpinan Syekh tidak akan terjadi itulah. Ya. Jadi Az-Zaitun ini tidak hanya bicara agama saja sampai berbusa, tapi dia lebih pada tataran praktikal. Gimana sikap perilakunya mencerminkan agama. Tidak perlu ngomong agama sampai berbusa mulut. Tapi perilaku tidak mencerminkan agama. Tidak perlu ngomong ngumbar soal ketuhanan. Tuhan itu ada di sekeliling kita. Tuhan itu ada pada wajah-wajah manusia yang perlu kita bantu. Tuhan itu ada pada wajah-wajah manusia yang miskin, yang menderita, yang sakit, yang butuh pertolongan. Ketika mereka tidak bisa mengakses pendidikan, kita bantu. Itulah wajah Tuhan. Dan itu dijawab oleh Syekh. Sekali lagi saya bukan memuji beliau, memang saya pelajari. Sejarahnya saya pelajari. Dan saya tadi sudah keliling, dikasih tahu ini asrama, macam-macam lah. Sampai saya dikuliahin. Sama angkatan pertama, Syekh. Oh saya dengar aja sebagai anak murid. Ya harus ada etika. Makanya tadi saya katakan, kalau guru besar di kampus, kalau di sini saya tamu, dikasih tahu. Itu loh. Ya. Yang kedua, kebijakan pendidikan nasional yang cenderung berubah. Tadi saya sentel tadi. Ganti menteri, ganti kurikulum. Bahkan sistemnya juga bolak-balik. Udah kayak tambal sulam saja. Saya nggak ngerti. Kenapa sampai terjadi demikian? Ganti menteri, ganti kurikulum dan seterusnya. Awalnya saya nggak ngerti, sekarang saya jawab. Ini sebagai akibat sombongnya anggota MPR yang mengubah Undang-Undang Dasar 1945 yang menghilangkan GBHN, garis-garis besar haluan negara yang mestinya menjadi blueprint cetak biru. Namanya juga haluan negara. Jalan yang dilalui oleh negara. Negara membangun apa? GBHN menunjukkan jalannya. Dan menunjukkan jalannya tidak hanya melihat secara singkat. 25 tahun. Ya kalau ingin maju Indonesia, ini yang harus dibangun selama jangka waktu 25 tahun. Untuk mencapai 25 tahun itu ada tahapan jangka pendek. 5 tahun sekali namanya pembangunan 5 tahun. Dan ada yang memplesetkan jangka imah, jangka menengah maksudnya. Nah ini pelita, ini pembangunan 5 tahun ini menerjemahkan, membreakdown apa yang diamanatkan oleh garis-garis besar haluan negara. Di bidang pendidikan, apa yang harus dibangun selama 25 tahun. Bla bla bla, bla disebut. Ini dihilangkan oleh si Kehet itu. Kohol di sana.
Hari jelema teu ngerti sejarah ke manusia tuh. Saya tuh puluhan tahun belajar undang-undang dasar termasuk mempelajari sejarah terbentuknya undang-undang dasar. Dia pikir pada seorang orang goblok. Justru kalian yang goblok yang mengubah. Ada maksudnya. Kenapa harus ada GBHN? Yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini sejatinya ingin membantu menolong presiden, siapapun presidennya. Tinggal jalankan saja apa yang sudah diperintahkan di dalam GBHN. Nah, karena ini hilang, sejak Pilpres dipilih secara langsung, mau tidak mau presiden terpilih itu akan melaksanakan apa yang dia kampanyekan. Kan begitu, nggak jelas. Negara ini mau dibawa kemana? Ke barat enggak, ke timur enggak, ke barat ke birit. Ngerti orang mah. Zamannya Jokowi yang dibangun infrastruktur. Kemudian katanya revolusi mental. Naon mentalnya? Hari mana yang ngasih contoh kok? Ada berapa contoh? Cuma saya nggak mau ngomong aja sinilah. Nanti dibilang Prof baru ngomong. Wah, dari dulu saya udah ngomong. Enggak saya nggak mau. Mengumbar gini orang lah nggak mau. Pantang ke saya. Nah, termasuk Presiden Prabowo sekarang. Apa namanya? Astracita atau apa? Apa namanya? Nawacita. Nggak ada tuh kalau Presiden Jokowi Nawacita, Astracita, kalau sekarang Nawacita. Kalau dulu ada GBHN, nggak ada pakai gitu. Zaman Pak Harto. Jadi presiden 32 tahun. Dia bertolak dari GBHN. Jadi jelas kelihatan. Oh, yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru, bla bla. Di bidang ekonomi ini, di bidang hukum ini, di bidang politik ini, di bidang sosial ini. Pendidikan dan seterusnya. Nampak jelas. Jadi ada bagusnya Orde Baru, ada juga sisi jeleknya. Jangan kemudian namanya peninggalan Orde Baru diberangus semua. Gak begitu cara berpikirnya. Kalau memang ada yang bagus, peninggalan Orde Baru mengapa tidak? Terapkan saja. Ya. Tuh ya, ini semua terjadi karena GBHN dihapus. Kemudian yang berikut, kurikulum yang ada saat ini belum responsif mengakomodir kebutuhan peserta didik dalam menghadapi realita dinamika atau perkembangan zaman. Padahal kurikulum abad 21 seperti yang diinginkan oleh Al-Zaitun, memandangnya ke depan. Sekali lagi, saya berani mengatakan gini, saya sudah baca sebelumnya. Sejarah Al-Zaitun, bagaimana Syekh mendirikan ini, yang tentu saja membutuhkan waktu. Statement-statement beliau yang dipublish di media sosial maupun di TV, antara lain Kek Andy, saya dengar, saya simak. Harusnya begini dalam hati saya. Nah justru di Indonesia anehnya yang waras dituduh aneh-aneh. Oleh siapa? Oleh yang tidak waras. Yang saya geluti ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kalau dia waras, mestinya dia bisa menilai secara objektif. Tapi karena mungkin latar belakangnya syirik, dengki, dia menggunakan falsafah paku dan palu, gak suka melihat menonjol atau maju. Tok. Harus kita akui. Di mana-mana aja sama.
Di Unpad juga sama. Kalau saya begini, tok. Nunjuk lagi, tok. Ada waktunya saya diam, ada waktunya saya melawan. Bisa jadi al-zaitun. Ibaratnya pohon semakin tinggi dia, terpaan angin bahkan badai semakin dahsyat. Tapi kalau itu dilewati, insya Allah akan semakin dahsyat. Yang penting tentu saja dalam ini Syekh bisa mewariskan satu legacy pada siapapun yang dipercaya di sini untuk mengelola. Sebisa mungkin berkelanjutan. Ya. Karena saya lihat arahnya jelas, tujuannya bagus. Dengan konsep STEAM tadi. Kemudian yang berikut yang saya lihat kualitas pengajarannya rendah. Karena rendahnya atau kurangnya kualitas tenaga pendidik. Ya tadi kembali pada soal ini, salary, soal penghasilan, soal kesejahteraan. Gimana manehnya bisa belajar? Ya, sebagai guru, sebagai dosen, jangan kemudian menganggap diri paling pintar, gak mau belajar. Ya gimana dia mau belajar? Yang ada juga kehel aja. Hari gaji gak cukup. Akhirnya apa? Lari ke pinjol. Diudak-udak. Itu bayar. Ya kumaha bisa konsentrasi mencerdaskan anak bangsa. Anak didik. Ya ini harusnya mendapat perhatian. Punten nih. Saya tidak iri sama anggota dewan. Bandingkan aja gaji dosen dengan gaji dewan, anggota dewan. Kayak bumi sama langit. Pernah saya ngomong sampai marah di anggota dewan. Sampai marah. Ya, saya jadi dosen mencerdaskan anak bangsa digaji kecil. Ya Anda. Orang nih. Anda anggota dewan, gaji Anda gede, kerja Anda menipu rakyat. Marah dia. Non mana marah? Ya enggak semua begitu, Prof. Lah yang bilang semua begitu siapa? Mestinya dibalik. Gak usah contoh Jepang lah, Brunei aja yang paling dekat. Singapura di depan hidung. Kalau masih bermimpi mencerdaskan anak bangsa, perbaiki kesejahteraan. Dan saya kembalikan, saya percaya pada Syekh di sini barangkali sudah yakinlah, pasti sudah memperhatikan itu, kesejahteraan para guru dan dosen. Apalagi saya dengar, tempo hari kaget saya, 23 orang tuh, dibawa sama Syekh, ikut studi S3. Sampai direkturnya bilang, Prof, izin Prof, udah dibayar lunas. Wah, hebat ah. Hebat. Wah ini nih. Sementara bimbingan saya di Unpad atau di beberapa perguruan tinggi untuk membayar uang kuliah aja sampai mencret. Ini luar biasa, 23 orang dibayar lunas sampai dapat doktor katanya. Ini bukan suatu yang enteng atau mahal loh segitu loh. Ya. S3, leveling pendidikan yang paling tinggi. Ya tinggal nanti siapa promotornya, ya tentu saya kembalikan. Bukan berarti bahwa saya berpretensi diangkat jadi promotor. Sekarang aja saya banyak kok dibebani tanggung jawab jadi promotor. Di Unpad maupun di perguruan tinggi lain. Macam-macam dari berbagai kalangan. Tapi enaknya jadi promotor mah. Di luar mereka sakti. Jenderal-jenderal, jaksa, hakim, polisi. Sakti mereka di luar. Di depan saya caci maki dia. Ada yang lucu nih. Intermezzo.
hakim Mahkamah Konstitusi. Ada di antaranya, dulu. Tengah saya bimbing, saya promotornya. Saya nggak mau sebut namanya. Begitu saya diundang jadi ahli, karena SOP-nya situ, etikanya situ harus menyapa beliau-beliau tuh yang mulia. Yang mulia. Dalam arti kehetsyah. Ada di kampus, aing mah mestinya dipanggil yang mulia. Ini hormat nih. Yang mulia. Dia sampai tersipu di hakimnya. Mungkin gak enak kali dia. Tapi giliran di kampus, ketika dia menghadap saya, udah keciri dia. Sieun menena. Sieun. Naha maneh. Enggak, Prof. Ya, makanya entong lege-lege siama di MK. Jadi ada lucu lah kejadian itu. Apalagi bimbingan saya jenderal-jenderal polisi. Kalau ngomong apa aja dikit, siap. Siap. Apaan sih siap-siap? Dengar saya ngomong dulu, siap. Saya sebelum selesai ngomong, siap. Latah. Banyaklah pengalaman suka dukanya. Ada yang pinter, ada yang goblok, itu belum ada. Tapi saya senang, ada kebahagiaan tersendiri lah. Secara rohani atau batiniah itu ada kebahagiaan sendiri. Walaupun sahabat ingat gaji orang malah teuing gitu lah. Harinya. Nah, yang terakhir ini dari banyak lah. Banyak kenyataan sosiologis yang saya amati. Yang terakhir, rendahnya anggaran pendidikan. Meskipun sudah dialokasikan dan diamanahkan di dalam Undang-Undang Dasar. 20% dari APBN. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Melakukan revolusi pendidikan dengan pendekatan hukum. Nah, sekarang saya berbicara hukum. Nah, untuk mengakomodir hal-hal yang digariskan pada tataran ideal tadi, yang pada tataran Dasolen tadi, sekaligus merespon ataupun menjawab beberapa permasalahan yang timbul pada tataran Dasin, maka menjadi relevan semua itu dilakukan melalui pendekatan hukum. Hukum memegang peran di sini. Bagaimana menampung yang ideal dan bagaimana merespon yang terjadi di masyarakat. Hukum memegang peranan penting di sini. Nah, ketika saya berbicara hukum dalam rangka di satu sisi menampung yang Dasolen dan sekaligus menjawab yang Dasin, saya teringat pada satu teori atau aliran pemikiran dalam filsafat hukum. Barangkali ada di antara yang pernah dengar. Aliran pemikiran sociological jurisprudence. Tokoh yang terkenal ada beberapa, tapi yang termasyhur adalah Roscoe Pound. Apa kata dia? Roscoe Pound dalam sociological jurisprudence mengatakan hukum berfungsi atau dapat difungsikan sebagai as a tool of social engineering. Hukum adalah alat atau sarana untuk merekayasa masyarakat. Mau diarahkan kemana masyarakat itu? Hukum berperan. Mau dijadikan apa masyarakat ini dalam satu bidang? Hukum berperan. Bagaimana mewujudkan pendidikan yang ideal sekaligus menjawab merespon kenyataan yang ada? Hukum berperan. Hukum di sini tentu saja
Yang terwujud yaitu hukum tertulis. Karena ada hukum tertulis dalam bentuk undang-undang dan macam-macam, ada juga yang tidak tertulis, hukum adat. Di dalam ini, hukum tertulis memegang peran penting. Bukan hanya sekedar mengatur, juga mendirect, mengawal, sampai tercapai pada tujuan yang dikehendaki. Nah, teorinya Reskopon ini kemudian dimodifikasi oleh Profesor Mokhtar Kusumatmadja, tokoh Sunda, guru besar Unpad. Hanya dia tidak setuju kalau hukum dipandang sebagai alat. Karena logikanya kalau alat nggak kepake lagi dibuang. Dia lebih setuju menggunakan istilah sarana. Sarana untuk melakukan satu perubahan. Nah, dalam konteks pendidikan, sarana untuk mengubah entah secara radikal atau mendalam terhadap apa yang dinilai pendidikan kita itu masih perlu dan harus diubah. Itu pemikiran dari almarhum Profesor Mokhtar yang dikenal dengan teorinya teori hukum pembangunan. Atau oleh kalangan mahasiswa dikatakan bahwa teori hukum pembangunannya ini identik dengan mazhab. Sebetulnya dalam konteks filsafat hukum, mazhab itu aliran pemikiran. Mungkin mazhab dalam bahasa Arabnya itu cara, ya, atau metode. Tapi mazhab yang dimaksud mazhab Unpad di sini adalah terkait dengan filsafat hukum. Jadi pentingnya hukum di sini. Satu dengan peraturan tertulis, hukum tertulis dalam ini undang-undang. Dan yang kedua tidak kalah pentingnya adalah melalui kebijakan. Blade. Kebijakan atau blade ini sejatinya bersumber dari kewenangan bebas. Vrijbevoegdheid. Discretionary power atau fresh Hermesen. Di Indonesia, diskresi. Jadi ketika satu undang-undang tidak bisa merespon kemajuan yang terjadi, yang berkenaan dengan pendidikan, dengan kata lain, ketika satu undang-undang quote and quote berdiam diri, inilah pentingnya siapapun badan atau pejabat yang diberikan otoritas di bidang pendidikan itu bisa mengambil kebijakan. Seringkali kebijakan ini bisa mengkesampingkan undang-undang yang ada. Kalau ternyata undang-undang itu tidak bisa merespon kemajuan zaman, kemajuan bangsa, kemajuan masyarakat. Tapi banyak yang tidak paham. Banyak sekali pejabat negara kita yang tidak paham. Apa itu diskresi, apa itu blade, apa itu kebijakan. Kalau ada satu undang-undang tidak bisa menjawab, undang-undangnya diubah. Selalu begitu. Diubah terus. Padahal bisa disikapi dengan kebijakan. Yang penting persoalan di bidang pendidikan yang muncul di masyarakat, yang tidak bisa direspon oleh undang-undang, bisa diselesaikan. Itu maksudnya. Kenapa setiap badan atau pejabat pemerintah itu dilekatkan dengan diskresi? Itu maksudnya. Jadi ada dua sendi utama pendekatan dengan hukum ini. Satu, menggunakan regulasi dalam bentuk peraturan. Yang kedua adalah kebijakan. Bisa jadi nanti di Al Zaitun, karena yang ditaruh di depan L itu law, ya silakan, aturlah di sini. Hanya saja aturan yang ada di sini tentu saja karena ada di wilayah
negara hukum Republik Indonesia tidak boleh bertentangan sama peraturan yang ada. Tetapi yang berkenaan dengan kebijakan internalnya ada di dalam sepenuhnya tergantung dari pimpinan yang ada di sini. Dengan kata lain, bagaimana konsep L-STEM ini bisa membumi. Itulah kebijakan. Saya bisa, yakin. Ini melalui pendekatan hukum. Bagaimana dengan pendekatan kearifan lokal? Ini terakhir saya bicara. Yang oleh Roscoe katakan kearifan lokalnya adalah living law. Hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang berisi nilai-nilai. Tentu saja nilai-nilai yang dianggap baik dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat secara turun-temurun. Banyak sekali loh kearifan lokal. Yang pertama, kalau kita berbicara kearifan lokal, tegas saya katakan Pancasila adalah puncak dari kearifan lokal yang kita miliki. Kenapa? Karena oleh penggalinya dalam ini adalah Bung Karno, sebagai penggali Pancasila, dia menggali dari isi jiwa bangsa. Jadi bukan jatuh dari langit. Beliau mempelajari secara mendalam apa sesungguhnya isi jiwa bangsa yang ada di Nusantara ini. Dirumuskanlah yang kita kenali sekarang dengan 5 sila. Jadi tidak hanya sekedar hafal sini 5 sila itu. Bagaimana membumikan Pancasila ini untuk menerjemahkan pendidikan. Apa? 1. Harus nilai-nilai agama harus diamanahkan di dalam pendidikan. Di sini bicara apa? Akhlak. Bicara apa? Etika. Bicara apa? Moral. Ya. Yang kedua, bicara menjadi apa yang menjadi hak setiap warga negara. Hak asasi manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terjemahkan di situ. Yang ketiga, nah, menjadi relevan apa yang disampaikan oleh Syekh tidak lagi bicara tentang toleransi, kesetaraan, equal, bicara equality, persamaan, kesetaraan di bidang pendidikan, tidak disekat-sekat oleh agama, suku, darah, golongan, etnis, etc. Makanya saya appreciate Al-Zaitun mengundang tokoh-tokoh agama, lintas agama. Appreciate ya. Bila perlu silakan dibuka pintu selebar-lebarnya. Kalau dari umat agama di luar, agama Islam, non-Muslim ingin mengenyam pendidikan sini, mengapa tidak? Jadi membangun pendidikan di Al-Zaitun ini dengan apa? Mengingati sila ketiga itu dengan konsep kesetaraan. Sila keempat, ini kan sejatinya berbicara partisipasi. Artinya apa? Ini sudah membumi. Ketika Al-Zaitun dibangun, beliau itu sudah mendahului zamannya. Apa? Bagaimana bisa mengajak peran serta masyarakat sekeliling. Betul nggak? Masyarakat sekeliling dilibatkan. Bidang pertanian atau apapun lah. Tadi saya diantar melihat ikan.
tongkol maupun ikan apa? Bukan ikan paus. Itu melibatkan nelayan. Lahan yang dimiliki oleh Al Zaitun juga dimanfaatkan oleh warga sekitar. Ya tentu saja nanti, apakah profit sharing atau apa, saya nggak tahu. Ini artinya apa? Sudah mengimplementasikan sila keempat, melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Dan yang kelima, social justice, keadilan sosial yang bisa terrefleksikan di sekitar kita, di sekitar Al Zaitun ini. Bukan hanya terbatas di wilayah Indramayu, juga bergema di seluruh Indonesia. One day bisa dijadikan contoh keberhasilan bidang pendidikan yang dilakukan secara mandiri. Karena memang diperbolehkan melibatkan peran serta swasta. Itu Pancasila. Ini kearifan lokal yang luar biasa maknanya. Hanya seringkali tidak bisa dimaknai bagaimana ketika dikaitkan dengan satu bidang tertentu. Kita punya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Teuing naon gaweunana. Ngomong Pancasila tapi gak jelas. Menurut maneh Pancasila itu naon? Pokoknya hafal we 5 sila. Goblok sia mah dalam hati mah. Lain gitu maksudnya. Jangan ngomong aja Pancasila tetapi ketika menjudge seseorang, Anda itu tidak Pancasilais katanya. Yang kayak gimana orang itu dikatakan Pancasilais? Gak pernah diedukasikan. Kalau zaman Orde Baru dulu ada namanya P4. Penataran, penghayatan, pengamalan Pancasila. Saya sampai bosan jadi peserta, bahkan jadi penceramahnya P4. Tujuan baik, mensosialisasikan Pancasila, tujuannya baik. Cara yang ditempuh, metodenya dogmatik. Itu yang saya sesali. Harusnya nggak begitu, harus dengan metode dialogis. Buka kemungkinan peserta itu untuk bertanya, memperdalam. Jangan close, nggak boleh. Itu yang saya sesali. Kenapa? Pancasila itu bukan agama yang terbuka untuk diperdebatkan, dalam arti apa? Dengan perdebatan yang ada dimengerti. Baru yakin gitu loh. Mengerti, yakin, baru diaplikasikan dalam perilaku. Ini mestinya yang dibangun oleh BPIP. Jangan diingatnya tanggal 1 Juni hari lahirnya Pancasila. Ya, terus naon? Ya begitu aja. Bolak-balik we sia begitu aja. Kalau mau mensosialisasikan Pancasila, kenapa tidak memanfaatkan kemajuan teknologi? Media banyak tersedia. Bagaimana menerjemahkan sila pertama dengan visual, dengan gambar. Banyak sekali yang bisa disampaikan tiap hari di berbagai media. Wajibkan semua TV. Jadi setiap hari itu berganti-ganti sila. Sila pertama itu apa? Jangan hanya dilihat tempat peribadatan, lain gitu maksudnya. Berganti-ganti, orang jadi menonton, oh ini kieu tah. Sila pertama. Ini ngomong doang Pancasila tapi sembari ngerti. Apa saya perlu panggil itu BPIP? Udah sini kamu, saya kuliahin kamu tentang Pancasila. Biar sadar manehna tah. Gak tahu saya di Al Zaitun dikasih apa ya Pancasila ya? Bagus. Tinggal bagaimana mengedukasikan. Ini loh peninggalan almarhum Bung Karno yang digali dari isi jiwa bangsa. Kemudian kearifan lokal yang
monumental juga. Kalau saya angkat dari falsafah Jawa, pasti udah tahu lah. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan contoh. Ing madio mangun karso, di tengah membangkitkan prakarsa, ide, gagasan, kreativitas. Tut Uri Handayani di belakang memberikan spirit semangat. Sayangnya moto pendidikan nasional kita hanya diambil penggalannya. Tut Uri Handayani. Ya, duka di sini. Pakai gitu enggak? Tut Uri Handayani. Sebetulnya lengkapnya itu yang tadi. Hanya penggalannya dipakai. Ini Ki Hajar Dewantara. Ini diambil dari kearifan lokal yang menjadi falsafah orang Jawa. Ya. Kemudian nilai-nilai tradisional banyak sekali kita jumpai di lapangan. Cerita rakyat, legenda, kemudian adat istiadat, praktek kehidupan sehari-hari. Ini kan mengarah pada apa? Pendidikan vokasi. Dan sudah diterapkan oleh Al-Zaitun. Dari pengamatan saya keliling tadi. Sudah diterapkan pendidikan vokasi ini. Apa? Fokus kepada apa? Pengembangan keterampilan. Ya. Dan apa? Pengetahuannya spesifik. Di bidang pertanian, di bidang industri. Banyak lagi. Inilah maksudnya pendidikan vokasi yang sudah diimplementasikan oleh Al-Zaitun. Nah, saya juga tidak kalah pentingnya juga mengadopsi kearifan lokal yang ada di tanah Sunda. Ada 4 konsep gitu. Cager, ya pasti udah tahu lah. Bager, pinter, singer. Ini tentu saja di dalamnya terkandung nilai-nilai baik. Bager dalam arti sehat. Bukan hanya sehat fisik. Dan non fisik, rohani, mental. Bager, berbudi baik. Ya. Pinter. Pinter itu artinya memiliki kemampuan. Dan pengetahuan yang luas. Dan yang terakhir singer. Bermakna rajin, tekun. Ini akan mencerminkan etos kerja. Semua ini penting dalam rangka apa? Menyampaikan kurikulum pendidikan yang berkonten lokal. Yang sesuaikan dengan di mana tempat pendidikan itu berada, di daerah mana dia berada. Ini tentu saja wajib hukumnya kearifan lokal ini diadopsi. Dengan demikian dari pendekatan hukum dan kearifan lokal ini tidak hanya sekedar akan melahirkan anak didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga baik dan berakhlak mulia atau beretika dalam sikap atau perilakunya yang tetap berpijak pada nilai-nilai yang terkandung ya, di dalam kearifan lokal. Sehingga akan terlahir anak-anak bangsa yang berkarakter secara nasional. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya kita masuk pada sesi simpulan dan arahan kepada yang amat terhormat Syekh Az-Zaitun Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang, Estos MP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Dan selanjutnya yang pertama, terima kasih pada guru kami, Bapak Profesor. Kami manggilnya Pak Gede. Sudah sedikit saja Pak Gede.
profesor kita Pak Gede. Mahasiswa Bapak ada semua yang di sini mengikuti. Karena dari sejak kuliah pertama belum jumpa lagi. Sekarang kita hadirkan di sini dan mahasiswa Bapak semua ikut. Terima kasih. Dan hadirin sekalian, cerna semua apa yang telah disampaikan. Syekh tidak akan menyimpulkan dan tidak mengomentari. Kita semua yang diberikan ilmu serap sedalam-dalamnya. Kemarin ada pertanyaan ke Syekh. Kok berani Syekh mengadakan tema ini, transformasi revolusioner pendidikan? Apa dasarnya? Walaupun tadi oleh profesor kita sudah disampaikan. Dasar kita, Syekh terjun langsung dalam satu padepokan yang kita namakan Az-Zaitun ini baru 26 tahun. Tapi 26 tahun ini kalau untuk membangun bangsa mestinya sudah nampak kelasnya naik. Namun kita sadari hari ini kita ini seperti main itu apa? Komedi putar. Setelah itu lagi, itu lagi. Bahkan kadang-kadang turun, karena capek turun. Itu komentar komedi putar. Syekh juga memberikan gambaran seperti santri bersarungan. Mencari ujung sarung itu tidak pernah ketemu. Lingkaran sarung itu tidak pernah ada ujungnya. Bagusan jarit perempuan. Kalau jarit perempuan ada ujung pangkalnya. Tapi kalau sarung santri yang bersarung tidak punya ujung. Mutar itu saja. Kemudian saya menengok jam, dinding. Tidak pernah angka 120 sampai 1000, enggak ada. Lingkarannya itu hanya 12. Yang membedakan waktu adalah gelap dan siang. Begitu kita terbangun jam 12, oh lampu agak temaram, malam. Mengatakan jam 12 malam. Begitu bangun, oh pagi, jam 7 pagi. Jam 4 pagi, jalan-jalan terus kerja jam 4 sore. Sadelnya itu ada pernya. Per itu naik tapi nggak pernah ketemu. Ketemunya sadel. Itu namanya dalam bahasa putar yang sama, iterasi. Iterasi berputar yang sama namun punya nilai naik. Maka keluarlah ingin, wah ini harus ditransformasi. Transformasi itu berputar tapi naik. Positif tadi. Maka dalam bahasa asal revolusi yang transformatif, itu orang Arab mengatakan hadam benar. Habiskan, bangun baru yang lebih baik. Saya juga selalu merenung, mengapa Jepang cepat, mengapa Indonesia tidak cepat, bahkan ke belakang. Sama dengan premis yang disampaikan dosen kita tadi. Antara Jepang
sudah punya reformasi Meiji. Tatkala Jepang itu hancur. Laksana mesinnya sudah mesin Jepang yang asli. LC, Land Cruiser, itu dulu adalah mobil perang. Kemudian karena zamannya sudah beda, dipakai mobil yang dipakai hari ini, LC. Jepang sudah punya. Yang tidak punya ketika itu hanya guru. Semangat sudah punya. Mengapa? Bisa ngebom Amerika. Amerika itu ngebom nuklir karena Amerika dibom. Kapal induknya dibom. Jadi tatkala Jepang itu hancur, tinggal ditanya punya guru berapa. Mengapa? Sudah tidak berpikir mental spiritual yang dimiliki oleh bangsanya dan fase-fase untuk maju itu sudah dimiliki oleh bangsanya. Dia sudah menjajah Indonesia, dia sudah menjajah Taiwan, dia sudah menjajah China. Tekuk lututnya hanya karena bom atom. Bangkitnya cepat. Mari kita tengok Indonesia. Indonesia ketika itu semangat merdeka karena hasil pendidikan yang baru pertama. Kita tengok 1905 baru diadakan pendidikan yang hampir dinikmati oleh anak jajahan itu. Namun betapa hebatnya punya sikap merdeka, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Menciptakan nama yang punya nilai pengakuan seluruh dunia, itu penting. Baru pendidikan untuk membuat negara. Sudah ada negara, sudah ada bahasa, sudah ada bangsa, baru dimerdekakan. Jadi kalau kita bandingkan, Jepang sudah tinggal buka kunci, tek, mesin berbunyi, jalan. Indonesia menata gerobak. Yang dihidupkan ketika itu baru gerobak. Coba nyanyian kita dulu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ini di kota loh, bukan di desa. Naik delman, tek dung suara sepatu kuda. Itu tahun 45. Jepang sudah ngebom, sudah menjajah, menasihati, wahai kamu Soekarno, kalau kamu ingin membuat Indonesia Raya, Melayu Raya, Nusantara, tidak bakal merdeka. Ambil yang punya Hindia Belanda Timur. Kamu pasti merdeka. Musuhmu tinggal satu, hanya Belanda. Kalau kamu ambil semua, Timur, musuhmu Portugis. Ambil Spanyol, musuhmu Filipina, musuhmu Spanyol. Ambil Singapura, Inggris, Malaysia, Inggris, tidak bakal merdeka. Maka merdeka Indonesia ketika itu lebih baik merdeka tidur dengan alas bambu daripada dijajah dengan tidur kasur mentul kata Bung Karno. Maka stat kita dengan stat Jepang ini tidak bisa dibandingkan. Al-qiyas ma'al farik batil. Itu kata ahli logika tapi diarabkan. Membandingkan Jepang dengan Indonesia tidak bisa. Karena Indonesia stat pakai gerobak delman. Ini harus diakui.
Nyanyian ke kota itu loh, masa delman. Dan bangga kita. Nah, delman. Gimana? Loh, bisa duduk di muka delman saja sudah gembira. Itu anak didik Indonesia ketika itu. Itu bangga. Namun setelah berjalan hampir 80 tahun, lah kok masih begitu, muter begitu. Ini harus diadakan transformasi revolusioner pendidikan Indonesia. Nah, begitu. Itu supaya bisa seperti Jepang tadi, Pak. Karena sudah ada. Klik, mesin hidup sudah punya. Klik, apalagi sudah punya. Mental korupnya yang belum bisa dihabiskan, maka harus ada revolusi pendidikan. Dasar-dasarnya tadi kita ikut Bapak, ahli hukum. Ini supaya saudara-saudara juga ikut petani, sudah ngerti revolusi pendidikan? Ada petani Pak yang ikut. Ini pelatihan kolosal. Petani, ahli dapur, ahli masak, ahli processing padi, ikut semua ini. Mana petani? Ada berapa hari ini? 23. Sudah mengerti tadi yang disampaikan Pak Profesor. Harus mengerti. Belum mengerti juga mengerti. Baru nanti saya tanya, Syekh, lah begitu. Ini petani yang revolusioner namanya itu. Sudah ada lagi satu pertanyaan. Syekh, berani-beraninya Syekh ini menghilangkan agama. Itu kalau kurikulum abad 21 yang Syekh canangkan itu hanya ada LSTEAM. Mana agamanya? Itu pulang dari apa namanya? Yang kemarin, acara kemarin bertanya, mana agamanya? Berarti kita ini anti agama. Nah, saudara-saudara, profesor kita tadi sudah mengatakan, ini antisipasi abad 21 dengan kurikulum LSTEAM sudah tepat. Karena L itu mengandung segala macam. Kalau bahasa Malaysia, mengandungi. Kalau itu kita pakai di sini agak risih. Mengandungi. Gitu. Maka tidak diakhiri I. Mengandung. Segala macam urusan, apatah lagi agama. Semua masuk. Mengapa? Inti laut di Indonesia itu adalah kearifan lokal, Pancasila. Pancasila di sana yang ditaruh di atas ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan memberikan satu pandangan kepada umatnya tentang hukum. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Tuhan yang Maha Esa. Terus apa? Agama? Agama itu kecil. Ini yang ditanamkan. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Tuhan. Maka diterapkan, Tuhan menganjurkan, dicontohkan King David. Raja Daud, kami Nabi Daud, tapi kalau bapak kita King David, Tuhan lagi ya Daud. Wahai wakilku di dunia yang namanya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, aku jadikan kamu wakilku di bumi. Fahkum bainan nas bil haqqi, terapkan hukum pada umatmu, hukum yang benar. Maka benar itu nilai adil
ada adil dan benar. Maka disimpulkan hukum itu untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Maka agama yang sangat sempit, agama itu sempit. Kalau agama peradaban yang lebih besar, maka agama pasti dilindungi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Mau jungkir balik 1000 kali sehari boleh. Mau munggah haji umpamanya boleh 3-4 kali setahun boleh. Karena aturannya cuma sekali setahun. Ya sudah, jangan sering-sering ngehabisi duit. Untuk kesejahteraan umat manusia jauh lebih penting dari 2-3 kali pergi ke haji. Di sini hukum itu mengasah logika, mengasah Rahman Rahim, kasih sayang. Maka ada istilah hukum progresif yang tidak tertera, keputusannya tidak tertera, hanya kearifan pribadi hakim. Mosok yang nyuri telur dihukum kurung, yang mencuri telur bangsa Indonesia ini, kekayaan alam bangsa Indonesia ini, bebas lenggang. Nah, kearifan hakim itulah yang dinamakan hukum progresif. Maka setiap apapun yang progresif itu indah karena menggunakan hati nurani. Sang pembawa risalah mengatakan kalau kamu menemui sesuatu yang kamu pikirkan ini paradok, tanya hati nuranimu. Kalau bahasa filsafat sufinya itu sal dhamiroka. Tanyakan hati nuranimu tatkala kamu menghadapi sesuatu yang kamu anggap paradok. Maka ada teori hukum progresif di Indonesia. Menurut dosen kita itu dari Profesor Raharjo, Sacipto Raharjo. Beliau mengajarkan ke saya. Saya pribadi tidak pernah bisa merubah. Ya guru. Dimanapun. Kalau beliau kan berubah-ubah. Kalau di OGJ guru, di sini bukan guru. Nah, gitu. Saya tidak. Karena saya diajari oleh orang sufi yang mengatakan ini bahasanya bukan bahasa Pak Gede kan. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yunsiha idahuma lam yukroma. Guru dan tabib itu dokter. Dua-duanya tutup mulut. Kalau tidak dihormati. Jadi saya diajari orang tua, diajari oleh sufi itu hormati gurumu. Guru membawa obor nak. Guru itu membawa pelita. Sekecil apapun pelita bisa membaca. Jadi tidak pernah berubah, di mana-mana guru saya. Kok duluan guru mudaan gurunya 68 6 berapa Pak lahir Bapak kan 68. Masa sudah 78. Loh ada filsafat Jawa itu ada Pak, bukan Bali saja yang punya filsafat itu. Kebo nyusu gudel. Kebo itu nyusu pada anaknya, tapi anaknya yang sudah punya susu. Punya ilmu namanya, bukan gudel yang baru lahir Pak. Ini namanya gudel yang penuh susu sehingga sang kerbau
menyusu. Gantian nak, dulu kami menyusuimu, saiki aku lesu njaluk susumu nak. Kebo nyusu gudel. Ini sedikit agak jauh karena menjawab pertanyaan Az-Zaitun pesantren tapi tidak menerapkan kurikulum agama. Law, hukum, di situ banyak isinya. Nanti kita buat silabi. Hukum untuk mengajarkan keislaman, hukum untuk mengajarkan kehinduan, dan lain sebagainya. Harus kita ajarkan semua. Jadi kalau kita yakin pada kearifan lokal bangsa, yaitu Pancasila, yang atas kita pegang, kita kedepankan, itulah law, isinya ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dalam kehidupan kita semakin luwes gandes. Luwes gandes. Penak dipandang. Enak diikuti. Karena apa? Di depannya adalah law. Jadi saudara-saudara guru, kalau ada yang bertanya, kok dihilangkan kurikulum agama? Tidak ada, bahkan ditandaskan lebih mendalam lagi, yaitu law. Selama ini diajarkan nggak hukum? Dalam kurikulum Departemen Agama? Nggak ada, fikih yang ada itu. Fikih itu paham. Pahammu apa tentang ini? Kalau hukum bukan paham. Hukum itu untuk memagari. Bukan untuk menghukum. Untuk memagari supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Wa'mur bil urfi. Ini hukum adat lagi. Perintah Tuhan itu wa'mur bil urfi. Al-urfu itu kebaikan, bisa juga adat, bisa juga kearifan lokal. Wa'arid anil jahilin, singkirkanlah orang-orang yang punya pandangan tidak punya peradaban, tidak punya urfun, tidak punya adat. Maka digunakan hukum adat masih dipakai. Lagi-lagi, namun kita harus melihat yang tertulis. Biasanya disebut hukum positif dari atas sampai bawah yang diputuskan oleh negara atau yang disepakati oleh pemerintah, ditulis hukum positif. Coba bayangkan kalau kita mengenal hukum fikih, ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah, apa lagi? Wajib, sunat. Mari kita cari penjelasannya. Wajib. Apa itu wajib? Diberi pahala. Kan pahala ini ya. Bagi yang melakukan dan diberi siksa bagi yang meninggalkan. Terus bertanya lagi rakyat dan masyarakat, siapa yang ngasih pahala? Siapa yang ngasih siksa? Tuhan. Kapan? Nanti di akhirat. Positif tidak itu. Abstrak. Tapi kalau kita berbuat baik sesama manusia berdasarkan Pancasila, real. Mau dikasih pahala alhamdulillah, tidak dikasih pahala, itu kehidupan umat manusia. Itulah al-urfu. Wa'rid anil jahilin, jauhi orang yang anti urfun, anti peradaban.
Semua tadi sudah diurai oleh beliau. Jadi saudara-saudara jangan khawatir. Elstim ini bukan meninggalkan itu. Itu bisa sambil jalan kok. Nah kalau belajar sholat dari TK diajarkan, SD 6 tahun diajarkan, SMP SMA diajarkan, S1 diajarkan, S2 diajarkan, S3 diajarkan. Kapan selesainya? Sholat itu hanya 2-3 hari diajarkan, selesai. Buang-buang waktu. Di samping tidak naik-naik kelasnya. Apa? Sebelum SD itu apa itu? PAUD. PAUD 1, PAUD 2, PAUD 3. Masuk kelas 1 lagi. 1 SD, 2 SD, sampai 6 SD. Masuk SMP, 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP. Masuk SMA, 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Masuk sarjana, S1, masuk 2, S2, S3, nggak pernah naik. Nah, pelajaran ini sudah kita sampaikan kepada Menteri Agama dan Pendidikan ketika habis reformasi itu. Pak Malik Fajar. Pak Malik, apa Anda menetapkan kelas anak Indonesia ini nggak pernah naik? Yang mana Pak Syekh? Itu SD 6. Turun lagi. Kelas 1 SMP. Tamat turun lagi. Nah itu memang sistemnya begitu. Tidak, sistem itu kita buat. Kelaskan, kalau baru SD itu 1, SMP 7, 9, 10, 11, 12. Mula-mula tidak ambil peduli. Tapi sebulan 2 bulan, oh iya Syekh, besok kita buat peraturan. Sampai sistem semester juga seperti itu. Pak Malik Fajar mengkritisi, Syekh, kok sekolah menengah diajarkan semester, gimana itu untuk perguruan tinggi? Belajar itu enggak SD, enggak SMP, enggak SMA, enggak perguruan tinggi, sama. Membangkitkan semangat belajar setelah libur sulit. Lah kalau tiap 4 bulan diliburkan, hilang 1 bulan untuk membangkitkan semangat belajar. Semester, kasih waktu 1 bulan di rumah, 5 bulan di kampus. Mula-mula juga menentang. Kemudian sabar saja gitu ini. Fasbir, fasabrun jamil. Sabarlah, karena sabar itu baik. Enggak lama diputuskan. Sistem semester dan kelasnya kelas 12, S1, S2, S3. Naik kelas terus. Nah yang tidak naik kelas itu hasil pendidikan Indonesia muter seperti main komedi putar. Maka diadakan transformasi revolusioner. Jangan transformasi saja, revolusioner. Bongkar semua, jangan disebar di seluruh pulau, sentralkan di 500 titik. Angkat semua anak-anak masuk, ajarkan pertanian, ajarkan perikanan, ajarkan semua kepentingan hidup dan kurikulum Elstim. Jadi terjawab kalau tentang agama nggak disebutkan di Elstim. Jawab L saja gitu. Malah disempurnakan L ini supaya enak dipandang. Maka kita singkat LE. Law and Art. Jadi itu untuk mengisi agama bisa di LE. Seni tari menari ada di LE. Kemudian lain-lain yang sifatnya dimasukkan ke dalam keagamaan di LE. Cara orang Islam harus punya seni kalau sholat. Makanya diajarkan seni rukuk, seni sujud, Pak. Maka kalau tidak ada art, itu repot.
Maka Syekh tatkala seni bangkit dari sujud itu sudah agak tidak nyenik, maka diwakilkan jadi imamnya. Kalau duduk sambil begini kok seni, nah itu LE namanya, low and hard. Masukkan begitu, mengajari itu jangan kaku. Kalau kaku pecah semua. Nah, bagaimana menyusun L untuk mulai diterapkan? Mulai 1 Juli pembukaan pelajaran ini. L kita susun. Tadi sudah masuk masukan dari beliau dan dari yang lain-lain sudah. Nanti saya menyimpulkan bersama-sama dengan guru semuanya. Ya ini saja untuk bukan nguyai, bukan ngulani Pak. Ya namanya tuan rumah kalau nggak begini nanti, wah nggak sopan nih. Gara-gara mengedepankan L itu. Ini ada E-nya Pak. Jadi LE masuk, jadi setiap dosen narasumber tamu harus disambut. Kalau sambutan panitia tadi masih kurang mendalam. Tidak bisa senyum ke Bapak. Kalau Syekh senyum. Mengapa? Kebo nyusu gudel. Karena Bapak dosen. Saya hormat. Hormati gurumu. Nah, maka manggilnya tidak panjang-panjang. Bapak gede. Itu penghormatan. Kata orang Cina, Changlao. Orang Cina memanggil guru besarnya itu Changlao. Saya manggil Bapak, Pak gede. Lebih dekat, kearifan lokal ini Pak. Ahli kearifan lokal maka harus tampil dengan kearifan lokal. Para mahasiswa Pak Gede boleh ikut manggil Pak Profesor Pak Gede. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka!